Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang beriman, tadarus Al-Quran menjadi tren tersendiri ketika Ramadan menyapa. Sekalipun demikian, sebijaknya membaca Al-Quran tidak hanya disemarakkan ketika bulan Ramadan saja, namun juga di bulan-bulan lainnya. Sebab Al-Quran adalah kitab petunjuk yang menyelamatkan setiap gerak-gerik manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Sementara itu, tanpa dipungkiri bahwa kenikmatan dan aura membaca Al-Quran di bulan puasa memang sedikit berbeda dari bulan-bulan yang lainnya. Selain karena ganjaran membaca Al-Quran dilipat gandakan, di bulan puasa letupan semangat membaca lebih terasa, terutama bagi mereka yang telah mengetahui hadis yang menyebutkan bahwa Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kelak di hari akhirat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para hamba orang-orang beriman pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Allah, aku melarangnya makan dan minum, maka izinkanlah aku memberi syafaat baginya hari ini." Dan Al-Quran lantas berkata, "Ya Allah, aku melarangnya tidur untuk tadarus pada malam Ramadan, maka izinkanlah aku memberikan syafaat baginya hari ini." Allah pun mengizinkan bagi puasa dan Al-Quran memberikan syafaat bagi orang beriman. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Para pendengar, berangkat dari itu, mereka pun begitu semangat untuk terus rajin membaca Al-Quran. Di samping di antara yang membaca Al-Quran memiliki target-target tertentu ketika Ramadan menyapa. Di luar itu, seseorang seyogianya mencari cara untuk tetap konsisten membaca Al-Quran dan terjauh dari sifat bosan yang kerap menghinggapinya. Salah satu cara untuk selamat dari bosan membaca atau menghafal Al-Quran adalah melakukannya dengan cara yang lebih variatif. Hal itu biasanya lebih menjaga imunitas seseorang dalam membaca Al-Quran. Sebab jiwa setiap manusia itu cenderung kepada hal yang baru. Maka dari itu, membaca Al-Quran lebih variatif merupakan hal-hal yang lebih disukai oleh jiwa manusia. Seperti program membaca Al-Quran Ondai Onjus, itu merupakan salah satu langkah variatif untuk tetap konsisten membaca Al-Quran. Dengan bergabung dengan grup membaca Al-Quran semacam itu, setiap orang akan selalu diingatkan. Bahkan ia semakin bersemangat karena berlomba-lomba dengan teman-temannya. Jika selama ini hanya membaca Al-Quran sendirian, maka tidak ada salahnya untuk membaca Al-Quran bersama-sama, saling menyimak dan saling mendengar satu sama lain. Bila kita membaca, teman kita mendengar, dan yang lebih baik bacaannya. Hal itu tentu terasa berbeda daripada membaca Al-Quran seorang diri. Demikian pula dengan menyetor hafalan Al-Quran. Barang siapa dengan menyetor hafalan Al-Quran antara teman sejawat atau seorang murid kepada gurunya, seorang guru memperbaiki hafalan para santrinya, orang tua menyimak bacaan anak-anaknya di rumah sehabis sholat, mahasiswa menyimak hafalan Al-Quran kepada kakak kelasnya, para hufaz orang-orang yang hafal Al-Quran mengulang hafalannya kepada para syekh. Semua itu barangkali sudah menjadi fenomena yang cukup lumrah bagi kita. Akan tetapi, bagaimana kalau yang kita semarakkan untuk membaca dan
menghafal itu seperti itu di kalangan lansia. Barangkali untuk hal pertama aktivitas tersebut tampak mengherankan. Namun jika direnungkan itu merupakan fenomena yang menakjubkan. Bahkan penulis pada saat itu saya pernah menuliskan atau bercita-cita untuk mengajak lansia untuk bersama-sama membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Namun sampai detik ini hal itu belum terpenuhi. Walaupun itu hanya pernah menjadi inspirasi bagi saya pribadi ingin membuat rumah jumpo untuk orang-orang yang lansia. Para pendengar yang budiman, di daerah Mesir selalu mengadakan halaqah-halaqah dari kalangan lansia yang saling mendengarkan bacaan temannya, yang notabene juga tidak kalah tua darinya. Menariknya, mereka tetap saling hormat mendengarkan teman yang tertatih-tatih membaca halaman demi halaman Al-Quran. Aktivitas semacam itu, jika disemarakkan di kalangan tua, hemat saya adalah kegiatan yang luar biasa. Seperti kita laksanakan di panti-panti jumpo, itu akan menambah semangat dan pengetahuan para lansia dalam membaca Al-Quran lebih baik lagi. Para pendengar, dengan membaca Al-Quran seperti itu, maka akan semakin banyak pula manfaat yang akan didapatkan dengan mengulang kembali huruf yang tercecer ketika membaca, saling memperbaiki makhrajul hurufnya yang salah dengan temannya, dan menghafal akan menjadikan aktivitas yang sangat seru, yang mengasihkan di samping bacaan Al-Quran yang selama ini masih belum sempurna, tidak beraturan, barangkali dengan konsisten mendengarkan bacaan Al-Quran bersama dengan teman-teman yang lebih baik bacaannya daripada kita, akan membuat bacaan kita semakin sahih dan fasih. Bukankah itu akan semakin meningkatkan investasi di bulan Ramadan ini dalam membaca Al-Quran, hingga kita dapat mendapatkan limpahan amal yang lebih berlipat ganda lagi. Amin. Dan kenapa kita harus terus mengulang, menghafal, dan memperbaiki bacaan Al-Quran? Sebab Rasulullah sendiri yang mana wahyu diturunkan kepadanya masih terus dibimbing dan didengarkan bacaannya oleh malaikat Jibril. Hal itu sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang cukup panjang. Suatu hari semua istri Rasulullah berkumpul bersama beliau dan tidak seorang pun yang tidak hadir. Tiba-tiba datanglah Fatimah yang berjalan seperjalannya Rasulullah, lalu berkata, "Selamat datang putriku sayang." Kemudian dia menundukkan Fatimah di sisinya, mendudukkan Fatimah di sisinya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba saja Fatimah menangis, kemudian beliau membisikkannya kembali. Tiba-tiba saja Fatimah tersenyum. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat sedih dan senang berdekatan seperti ini. Tangisan dan senyuman dalam suatu waktu. Dan senyuman dalam satu waktu." Katakan kepadanya, "Rasulullah,
membisikkanmu sesuatu dan kamu menangis. Apa yang dikatakan kepadamu? Fatimah menjawab, aku tidak mengatakan rahasia Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, aku bertanya kembali tentang hal itu. Fatimah pun mengatakan, Rasulullah mengatakan padaku bahwa Jibril selalu datang kepadanya setiap Ramadan, mengajarkannya Al-Quran dan mengulangi bacaannya. Tapi Ramadan kali ini dia mengulanginya 2 kali. Itu pertanda ajalku akan segera tiba dan kamu adalah keluarga yang pertama menyusulku. Saat itu aku menangis. Kemudian dia membisiki ke telingaku sekali lagi, maukah engkau menjadi ketua bagi seluruh wanita mukmin umat ini? Saat itu aku tersenyum. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Para pendengar, oleh karena itu, sudah seharusnya setiap muslim meningkatkan bacaan Al-Quran ketika bulan puasa. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bisa menghatamkan setidaknya 60 kali selama bulan puasa. Masya Allah. Imam Malik bahkan meninggalkan segala aktivitasnya dan semua waktunya difokuskan untuk membaca Al-Quran ketika Ramadan menyapa. Kalaulah kita menelaah kembali perjalanan para sahabat dan salafus soleh seputar Al-Quran ketika Ramadan, maka kita akan mendecak kagum. Kenapa mereka dapat berbuat demikian? Karena mereka